Pendakian ke Gunung Sumbing via Adipura, Magelang, Jawa Tengah ini memang merupakan pendakian yang paling indah, yang mampu menawarkan perjalanan yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan jalur pendakian lainnya. Dan meski dari pos 3 menuju ke puncak hanya membutuhkan waktu 3 jam, namun jangan sekali-kali meremehkan jalur ini. Himbauan dari pengelola base camp memang sangat penting untuk tetap diperhatikan. Namun berjalan dengan banyak rombongan, terkadang pikiran dan misi kita tidak selalu selaras dan seirama. Jalur pendakian yang makin kesini makin berat, cuaca yang semakin terik hingga menusuk ke kulit, dan kondisi jalur tanah bebatuan, pasir, debu yang semakin kemana-mana. Dan terkadang aku harus merangkak untuk naik ke atas dengan bantuan seutas tali yang kian membuat langkahku semakin melambat. Seprepare apapun kita dalam memanage waktu perjalanan, ada hal yang kadang tidak kita sadari, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Perjalanan dimulai pukul 5 pagi. Aku tidak seambisi dari beberapa jam lalu, karena kita sudah terlambat 2 jam yang lalu untuk mengejar si sunrise di atas puncak. Tidak ada hal banyak yang bisa kulakukan kecuali terus berjalan. Meski tak mendapatkan si sunrise di atas puncak, bukankah kita akan tetap mendapatkan matahari terbit di setiap titik perjalanan yang akan kita temui nanti? Namun, aku berharap masih ada titik terbaik untuk menikmati keindahan si sunrise. Semogalah. Berjalan dini hari memanglah memiliki tantangannya tersendiri, melawan kantuk, lelah, dingin, kepala pening, dan sering terasa sesak karena harus terus berebut oksigen dengan pepohonan. Beristirahat cukup lama pun bukan pilihan yang tepat saat ini, karena kondisi tubuh yang terlalu lama dibuat beristirahat tentunya akan kehilangan suhu panas alami di dalam tubuh. Oleh karena itu, aku selalu terus mengusahakan untuk tetap berjalan mengikuti ritme langkah kaki mereka. Meski kadang nafas terengah-engah karena jalan mereka yang teramat cepat atau langkahku yang teramat lambat. Namun kondisi jalur yang makin kesini makin menikuk tajam dengan jalur tanah pepohonan, pasir, dan debu yang terlihat dari celah-celah cahaya senter membuat dadaku makin sulit untuk bernafas. Dan tanpa sadar, aku pun semakin menjauh dari rombongan. Aku makin pasrah karena tidak ada hal lain kecuali tahu batas kemampuan diri. Aku pun terus mencoba mengatur ritme langkah kaki dan nafas yang makin kesini makin terengah-engah. Dan tak lama dari itu, si Wawan telah menyusulku, yang mulanya dia ikut rombongan kedua dan dengan sabar menungguku di belakang yang sudah mulai kelelahan. Terasa sejuk hingga ke tulang-tulang. Terasa dinginnya. Nggak kerasa dinginnya. Sunrise di belakang udah mulai kelihatan. Cerahkan. Setelah hampir setengah jam perjalanan, sang sunrise yang sudah lama aku tunggu kedatangannya tiba-tiba muncul ke permukaan. Dengan malu-malunya, perlahan namun pasti, semburat warna orange dan lautan awannya sangat terlihat indah dari sini. Dan aku yang sudah lama tidak menikmati samudra awan membuat aku tidak berhenti untuk menikmatinya. Terlihat juga puncak Gunung Merapi, Merbabu, dan Sindoro yang terlihat gagah dari sini.
Karena Sindoro dan Merapi belum pernah aku kunjungin, aku jadi termotivasi. Next, semoga aku bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan benar, menikmati si sunrise di Gunung Sumbing ini mau dilihat dari sudut manapun takkan pernah kehilangan keindahannya. Sunrise-nya di belakang bagus banget. Man, gimana, mantep gak sunrise-nya? Ini belum di pos 4, tapi kita masih berjalan ke pos 4 dan sekarang udah jam 5 lebih 15 menit. Nah, kalau misalnya kita kejar ke pos 4 nih, yang katanya nih digadang-gadang sunrise ataupun sunsetnya di sana lebih bagus, lebih cantik, tapi kayaknya di sini udah bagus banget ya. Perkiraan nanti di sana kayaknya ramean deh, dan kayaknya kita nggak bakalan kekejar untuk sampai di pos 4 untuk kejar sunrise-nya, karena ini udah lumayan udah cerah, udah mulai menghilang. Sebenarnya kalau teman-teman mau kesini untuk kejar sunrise-nya, kalian bisa prepare dari jam 2 atau jam 3. Nah, kalau yang di belakangku ini juga sebenarnya bekas aliran air sungai, cuman ini kan lagi-lagi musim kering ya, jadi ini harusnya kita, kalau misalnya musim hujan nih, kita ngelewatin nih aliran ini dan bakalan licin banget ya. Cukup gede juga nih alirannya, besar banget nih sebelum pos 4. Nah, waktu aku lihat peta tuh, aliran air sungai ini tuh harusnya nggak jauh nih dari pos 4 ya. Semoga aja nanti kita bisa sampai di pos 4 lebih jauh. Perjalanan menuju pos 4 ini kita masih melewati sungai kering. Namun kalau lagi musim hujan, sungai di sini pasti deres banget deh. Jadi nggak kebayang gimana licinnya air sungai di sini. Oh iya, kan ini udah mulai masuk musim penghujan nih. Apa kalian udah nyobain sensasi jalur ini? Gimana tuh perasaan kalian naik gunung waktu hujan kayak gini? Pasti seru banget ya. Tulis keseruan kalian di kolom komentar ya. Oh iya, sungai kering ini yang paling besar sepanjang perjalanan yang aku temuin dari pos 1 kemarin. Dan aku baru ingat kalau di jalur ini tuh banyak banget pendaki yang nyasar naik ke atas. Memang jalurnya tak begitu terlihat sih, karena jalur bebatuan yang amat luas, jadi kamu tidak akan menemukan jalur setapak. Namun kamu tak perlu khawatir, jika kamu nyasar ke atas, kamu bisa turun lagi ke bawah dan berjalan lurus sampai menemukan kembali jalur setapak. Dari sini aku dan Wawan tak berhenti untuk menikmati keindahan si sunrise. Sayang banget harus dilewatkan kan, karena sebentar lagi matahari akan mulai meninggi. Mataharinya udah kelihatan loh dari sana. Dia udah mulai muncul ke permukaan. Terus di belakang tuh kayak topi gunung. Keinget aku ke Kulirang, tapi tuh nggak tepat di atas gunung sih, jadi di belakangnya gitu loh. Tapi kalau dari kamera kayak kelihatan dia tuh nutupin di atasnya gunung itu. Tapi sebenarnya awannya tuh ada di belakangnya. Kayaknya mau arah ke sini deh. Yaudah, let's go, yuk kita ke pos 4. Setelah melewati jalur sungai kering tadi, perjalanan makin kesini makin menantang. Karena jalur batuan yang semakin menanjak bikin aku cepet ngos-ngosan. Namun serunya di sini karena sepanjang jalur masih ditemani si sunrise, jadi nggak ada alasan untuk ku bilang lelah. Hehehe. Perjalanan sebelum pos 4 ini, kamu akan masih menemui jalur pendakian Sumbing via basecamp Ngemplak. Jalur pendakian Gunung Sumbing via Ngemplak ini berada di Desa Ngemplak, Kecamatan Winusari, Kabupaten Magelang. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah jalur, berangkat lewat mana, pulang lewat mana. Hehehe. Cerah, jadi jalur pendakian dari pos 3 ke pos 4 ini cantik banget di belakang. Itu jalurnya naik dengan didominasi bebatuan dan juga pasir berdebu kayak gini.
bukan pasir sih, tanah, kayak tanah gembur gitu loh. Jadi kalau kesini usahain pakai masker lah ya. Tapi karena aku di sini kayak ngap gitu loh kalau pakai masker, apalagi kalau hiking. Tapi tetap bawa masker sih, dijaga-jaga. Tuh, bulannya udah ke atas tuh, kayak bulan ya, padahal matahari tapi kayak bulan gitu loh. Tadi dua orang. Oh, yang di belakang udah mulai nyusulin kita. Sekarang udah mulai jalan bareng sama kita, udah di atas tuh. Agak lapang, dan kalau kayak gini cuacanya udah mulai dingin banget, angin udah mulai bertiup dari sana menuju ke atas. Lumayan kenceng anginnya dari sini, dan lihat tuh dari arah sana perbukitan cantik banget, kayak ada kelihatan awannya jalan gitu loh. Keren deh. Namun tak lama dari sini kita melihat ada beberapa pasang tenda yang berdiri, dan ternyata di pos 4 area camp jauh lebih lapang dan hampir tak kutemukan ada pepohonan rindang. Ya paling mentok di sini cuma nemuin bunga edelweiss aja. Duh, bisa bayangin ya gimana susahnya tidur ketika menjelang malam. Pasti anginnya kemana-mana deh. Dan kalau siang pasti terik banget karena nggak ada pepohonan untuk berteduh. Tapi kalau buat kalian yang pengen diriin tenda dengan view sunrise sih, ini cocok banget lah. Kita udah berada di pos 4 di Cipogo di ketinggian 2983 mdpl. Jadi kalau dari pos 3 kan di 2600 dan ini udah di 2900, artinya kita udah naik sekitar 300 mdpl. Dan estimasi waktu perjalanan, karena kita banyak berhentinya juga, mungkin sekitar setengah jam kita berhenti ya. Jadi tadi kita berangkat jam 4:30 dan sekarang udah jam 6 lewat 17 menit ya, sekitar berarti kita jalan udah sekitar 1 jam 45 menit. Dan untuk camp di area sini bisa muat sekitar, di sini cuma ada beberapa tenda saja, sekitar ada 7 tenda, tapi masih bisa muat sekitar ya 10 tenda, masih bisa muat lah ya. Tapi kalau misalnya di camp di area pos 4 ini badannya lumayan cukup kuat ya, karena di sini lumayan tanahnya lumayan lapang, dan kalau di pos 3 lebih enakan sih. Jadi kalau aku sih lebih recommended buat camp di pos 3 aja daripada di pos 4 karena badainya itu tadi. Dan ini udah lumayan terik ya, udah mulai menunjukkan angka 6:30. Di sini juga lumayan debunya, lumayan juga sih. Mungkin nanti kita istirahat dulu sekitar ya beberapa menit untuk minum dan istirahat bentar. Langsung nanti kita lanjut buat summit. Wan, lanjut nggak? Oke, siap. Mau ngejar teman-teman. Puncak gak kemana-mana, Wan? Belakangan.
Teman-teman yang lain udah pada di atas semua. Jadi kita lanjut ya. Udah jam 6:36. Oke, gas deh. Udah mulai terik juga. Makin siang dan makin ke atas, kondisi jalur makin berdebu. Panasnya pasir karena sengatan matahari pun ikut terasa panas di kaki. Namun aku terus berusaha untuk tetap terus melanjutkan perjalanan, meski selalu ada rasa khawatir karena perbekalan air yang makin kesini makin menipis. Cuaca udah mulai terik banget dan ngelewatin jalur yang lumayan berdebu, bikin ngap juga, apalagi di kondisi yang terik kayak gini. Dan ini kita udah mulai memasuki pohon cantigi, lumayan rimbun juga di atas, dan udah kelihatan juga patung yang kata bapak dari base camp itu mirip sama kayak batu monyet atau batu singa. Nah, nanti aku ajakin kalian masuk buat ngelihat bagaimana dari bentukan batu tersebut, apakah mirip singa atau mirip dengan monyet ya. Ngap juga ya kalau udah terik kayak gini, bikin haus terus. Perjalanan nanjak terus, lumayan debunya parah banget. Ada beberapa rombongan juga yang udah mulai turun. Rombongan lain sih. Mas tadi lihat rombongan yang dari Lamongan. Banyak sih rombongan, jadi nggak tahu dari mana tuh mbak. Oh iya. Udah banyak aja. Oke. Tandanya apa? Jaket apa? Waduh, banyak lagi ya orang-orangnya. Banyak soalnya yang kata dari atas udah banyak. Oke, tapi dari atas ini masih jauh. Dari sini ya? Ya. Iya, setengah jam kayaknya mbak. Setengah jaman ya? 15 menit mau enggak kayaknya. Setengah jaman ya? Setengah jam. Batunya nggak kelihatan. Oh, abis punggungan ini ya? Pokoknya batu itu tuh. Oh, di situ itu. Oh, oke. Ini tapi lurus terus, soalnya nanjaknya lurus sampai puncak situ. Oh gitu. Kalau dari yang apa, Raja Walinya? Bukan dong, ini mas Sejati. Yang kalau Sejati dari Raja Wali ya? Kalau Raja Wali ke kanan harusnya. Oh yes, sebelah sini. Iya, kan dia harusnya ke kanan. Pertigaan antar ini dia ke kanan, kalau ke kiri Sejati, kalau ke kanan ke Raja Wali. Bacaan kawah. Tapi tadi habis dari sana? Enggak Raja Wali. Oh, enggak Raja Wali, Sejati aja. Oke, makasih ya. Siapa duluan Ya, ya? hati-hati. Memang terlihat dari atas sana, puncak masih terlihat jauh. Mana dari atas cuaca terlihat terik banget lagi. Dan melihat perbekalan airku yang sisa sedikit, aku tak ada pilihan lagi selain terus berjalan dan terus berjalan. Dan tak banyak mengambil jeda istirahat. Semakin banyak istirahat, justru cuaca akan makin terik dan perbekalan air akan terus berkurang. Wan, mirip apa ini? Ini mirip batu. Ada yang bilang mirip apa nih, Wan? Katanya ada yang bilang mirip singa. Ada juga yang bilang monyet ya? Ya, ini terlihat seperti batu ya, Bun. Kayak oma mana itu loh? Patrick. Sama? Sing sukanya beli nih loh. Iya, skateboard. Kayak itu, kayak rumah skateboard. Rumah skateboard. Mas dari sana masih jauh? Enggak kok, ya. Tapi di sananya masih penuh. Oh, penuh banget. Puncaknya. Oh, berapa orang kira-kira? Udah nggak tahu berapa orang. Oh, ya udah. Terima kasih ya. Ini udah ya, pada yang turun nih dari sana, dari batu itu. Yang kata orang-orang tuh ada yang bilang mirip singa, ada yang mirip monyet. Nah, dari sini tuh katanya sih nggak terlalu jauh deh. Jadi melipir nih dari bawah sini nih. Ya, terik sekali ya. Lumayan ngap, ngos-ngosan.
Wawan nih masih kuat. Ya,